Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Febrini. Saya jurusan Sarjana Terapan Okupasi Terapi kelas 1A, NIM 2722802050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tulang pada regiosolder-gider. Tulang pada regiosolder-gider ini terdapat 4 tulang. Yang pertama, 2 os claviculae dan 2 os scapulae. Nah, fungsi tulang tersebut yang pertama itu mensupport lengan, yang kedua itu merupakan tempat pelekatan otot-otot penggerak lengan, dan ketiga itu mempunyai fleksibilitas gerak yang tinggi. Nah, yang pertama yaitu os claviculae. Di sini terdapat itu clavicle yang berbentuk huruf S, dan di sini terdapat acromion process yang merupakan termasuk tulang belikat. Bagian ini merupakan kelanjutan dari spina scapula. Nah, di sini terdapat sternum yang merupakan tulang pipih yang terletak di dalam aspek anterior sternum, terletak di garis tengah dada dan berbentuk seperti huruf T. Nah, di sini terdapat costal cartilago. Di sini ada rib atau tulang rusuk yang terdapat 12 tulang yang melindungi organ di bagian dalamnya. Nah, di sini ada coracoid process, granulate cavity, dan humerus. Nah, di sini terlihat jelas yang dimana itu os clavicula. Ini berbentuk seperti huruf S dan bisa juga disebut dengan tulang yang membentuk bagian anterior dari gelang bahu. Nah, di bagian di sini kita bisa melihatnya atau bisa merasakannya. Fungsi clavicula ini berkaitan dengan beberapa otot dari leher dan bahu, sehingga dapat bekerja untuk menopang kerja lengan. Pada tulang ini terdapat extremitas ternalis dan extremitas acromialis. Pada extremitas ternalis terdapat dengan facies articularis ternalis yang hampir berbentuk dengan segitiga. Nah, di sini pada extremitas acromialis terdapat facies articularis acromialis. Nah, di sini berbentuknya hampir membentuk oval. Nah, di sini kita bisa melihat dari superior view atau bagian dari tampak atas, dan di sini bisa kita lihat dari inferior view atau terletak tampak bawah. Nah, yang kedua adanya tulang scapulae. Dan di sini kalian bisa melihat bentuk tulang os scapulae. Nah, di sini bentuknya. Scapulae atau gelang bahu merupakan tulang pipi atau tulang belikat yang terdapat di bagian punggung sebelah luar atas dan bentuknya hampir berbentuk segitiga. Kalian bisa melihat bentuk tulangnya ini hampir sama dengan bentuk segitiga. Bagian atas ini yang ada lekungan atau cekungan yang disebut dengan insicura scapulae. Nah, di bawah insicura scapulae ini terdapat angulus superior. Nah, di sini kalian bisa melihat adanya tonjolan tulang yang disebut dengan trigonium spina scapulae. Di atas trigonium spina scapulae ini terdapat suatu dataran yang melekuk yang disebut dengan fossa supraspinata. Nah, di bagian bawah ini juga terdapat dataran yang melekuk yang disebut dengan fossa infraspinata. Ujung dari spina scapula yang di bagian bahu yang hampir membentuk tajuk di ujungnya ini disebut dengan acromion yang berhubungan dengan clavicula dengan perantara persendian. Yang terdapat di bawah acromion disebut dengan tulang angulus lateralis. Di bagian bawahnya juga terdapat tentang angulus superior. Angulus superior. Di sebelah bawah medial acromion terdapat sebuah taju yang menyerupai paruh burung gagak yang disebut dengan coracoideus.
Dan di sebelah bawahnya terdapat lekukan tempat kepala sendi. Nah, di sini tempat lekukan kepala sendi yang disebut dengan cavitas glanoidalis. Pada Coracoideus terletak di atas cavitas glanoidalis. Ia membengkok seperti membentuk sudut siku-siku dan ujungnya ini pipih. Bersama dengan akromion, ia melindungi sendi yang terletak di bawahnya. Nah, Coracoideus dan akromion ini. Nah, selanjutnya ini pada tulang os scapulae ini, yang pertama di sini ada coracoid process, yang kedua itu acromoid process. Nah, di sini terdapat spina dan ini merupakan glenoid cavity. Nah, acromion process itu bersama sendi dengan clavikula dan merupakan tempat pelekatan otot lengan dan leher. Nah, di sini. Yang kedua yaitu coracoid process yang merupakan tempat pelekatan otot lengan dan leher. Nah, di sini. Yang ketiga yaitu glenoid cavity bersendi dengan caput humeru. Fleksibilitas pectoral girdle terjadi karena ada cavitas glenoidalis menjadi lebih kecil dari caput humeri. Nah, kalian bisa lihat rex scapulae. Nah, di sini ada acromion. Yang kedua coracoid process yang di sini disebut dengan glenoid cavity. Di sini lateral border. Di sini superior angle. Di sini superior border. Di sini scapular notch. Yang di sini yaitu subscapular fossa dan sini medial board. Nah, ini kalian bisa lihat dari bagian anterior atau depan. Di sini gambar tulang os scapulae yang terlihat dari sisi posterior atau belakang dan lateral yang jauh dari garis tengah atau medial. Nah, kalian bisa melihat seperti ini gambarnya. Nah, ini kita melihat dari scapula dari lateral view. Nah, di sini adanya acromion, di sini spina, yang di sini supraspinous fossa, di sini itu supraglenoid tubercle, di sini itu coracoid process. Di sini yang bentuk bulat ini disebut dengan glenoid cavity. Di bawahnya terdapat infraglenoid tubercle. Nah, di bawah ini ada lateral border dan paling bawah yaitu inferior angle. Kalian bisa lihat ini dari lateral. Nah, ini kalian bisa melihat tulang os scapulae dari bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot regio shoulder girdle. Nah, di sini ada gambarnya. Bisa kita lihat dari anterior. Nah, di sini adanya sternum. Di sini adanya manubrium dan sini adalah body. Nah, kalian bisa melihat dari anterior. Ini seperti dari interior semua. Nah, ini kita bisa melihat dari lateral view. Lateral view ini seperti saat kita menangkat tangan sehingga kita tidak bisa otot-otot di sini kita tidak bisa melihatnya. Nah, dan di sini nih terdapat 100 anterior. Nah, pada kita lihat dari anterior view-nya lebih jelas. Di sini ada clavicle, di sini ada acromion, yang di sini ada subscapularis, di sini ada humerus,
Nah, di sini yang mencakup 3 ini disebut dengan attachment site of serratus anterior to medial border of scapulae. Nah, di sini merupakan sisi perlekatan serratus anterior ke batas medial scapula. Di sini ini nih bisa kita lihat dari punggung belakang, dari punggung. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi. Nah, seperti ini merupakan gambar dari bagian punggung di belakang. Seperti ini. Nah, lanjut. Kita bisa melihat ini dari bagian lateral view. Nah, bagian pertama lateral view ini kita dapat melihat dari lengan, Nah, di sini adanya acromion. Yang di sini ada clavicular anterior part, di sini ada acromial middle part, di sini ada spinal posterior part, dan di sini ada deltoid tuberosity. Nah, di bagian lateral yang kedua ini terdapat di bagian leher, dan ini terdapat di bagian bawah ketiak. Ini gambar pada otot pada area shoulder girdle. Nah, di sini terdapat dengan sternocleidomastoid. Di sini ada trapezius, di sini ada deltoid. Di sini ada pectoralis major, di sini ada internal intercostal. Di sini ada serratus anterior. Di sini ada rectus abdominis. Di sini ada internal oblique. Di sini ada transversus abdominis dan external oblique. Nah, di sini ada external intercostal. Di bagian sini adanya linea alba, dan bagian ujung ini disebut dengan external oblique. Nah, lanjut. Ini otot-otot posterior shoulder. Nah, yang pertama adanya trapezius. Trapezius ini merupakan otot yang menyusun struktur punggung manusia. Sudut-sudutnya berada di sekitar leher dan di dua bahu, dan terlekat di tulang punggung. Nah, di sini adanya deltoid seperti ini, yang oval ini, daging ini merupakan otot yang berbentuk struktur bulat yang berada di bagian lengan, dan biasanya tempat terjadinya suntikan muskular seperti suntikan imunisasi. Nah, di sini ada bagian latissimus dorsi. Nah, di sini adanya 3 bagian ini disebut dengan rotator soft muscle. Nah, selanjutnya yaitu otot penggerak scapulae. Nah, di sini adanya serratus anterior. Yang pertama, serratus anterior ini terletak di bagian bawah ketiak yang berjalan di antara tulang rusuk dan di antara tulang belikat. Ia menekan scapula dan menariknya ke depan. Dan ini membantu mengangkat lengan di dasar level horizontal seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu otot penggerak scapulae, yaitu deltoid. Deltoid ini bentuknya besar, berdaging, dan berbentuk otot segitiga yang menutupi bahu dan menyebabkan adanya tonjolan di lengan dan tempat itu yang memenuhi bahu seperti di sini. Yang kedua itu ia berjalan dari keduanya keluar dari scapula corset di dada di humerus, dan otot ini menculik lengan ke horizontal posisi. Nah, seperti ini. Sini. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat seperti ini. Bisa kita lihat dari muscle of the anterior arm and shoulder dan muscle of the posterior arm and shoulder dan muscle of the anterior forearm. Nah, di sini
Ini merupakan seperti ini dari lengan atas sampai bawah. Ini kita lihat dari muscle of the anterior arm and shoulder. Nah, di sini adanya trapezius, di sini deltoid, di sini clavicle, di sini medial border of scapula. Di sini adanya short head of biceps brachii. Di sini ada left head of biceps brachii dan ini adalah brachialis. Nah, di sini kita lihat gambar ini, dilihat dari muscle of the posterior arm and shoulder. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, lanjut. Ini gambar yang lebih jelas. Kita lihat dari posterior supine view. Nah, seperti ini gambarnya, lebih jelas. Nah, ini juga ada gambar ini. Kita lihat dari muscle of the thorax, calf and shoulder, the move, the humerus, bone. Nah, di sini seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya ini contoh fibrous joint pada kranium. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini terdapat frontal bone atau bagian dahi sini. Di sini terdapat nasal bone atau bagian hidung. Sini. Ada zygomatic bone, tulang pipi. Adanya mandible atau bagian rahang bawah di sini. Dan adanya maxilla, bagian rahang atas di sini. Sini seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada sphenoid bone, yaitu terdapat di dalam mata. Di sini juga ada lacrimal bone, yaitu tulang mata. Dan adanya temporal bone yang terdapat di sekitar telinga. Nah, kita juga bisa melihat dari fibrous joint pada cranium pada lateral view. Seperti ini gambarnya. Ini lanjut, ini ada gambar fibrous joint yang dimana fibrous joint ini merupakan sendi berserat yang tidak tergoyahkan. Jaringan ikat fibrosa menghubungkan dari tulang ke tulang, dan kromium dijahit menjadi dengan lapisan tipis jaringan ikat fibrosa dan tidak tergoyahkan. Nah, contoh-contoh jaringan fibrous joint yang pertama adanya coronal suture atau jahitan korona di antara tulang parietal dan tulang frontal. Dan kedua yaitu labdoid suture atau jahitan labdoidal yang di antara tulang parietal dan tulang occipital. Yang ketiga yaitu squamosal suture, yaitu jahitan squamosal di antara sekap tulang parietal dan sekap tulang occipital. Dan yang terakhir yaitu sagittal suture atau jahitan sagittal di antara tulang panetal. Nah, selanjutnya yaitu persendian area shoulder girdle. Nah, kalian bisa melihat seperti ini gambarnya. Yang pertama adanya scapulothoracis. Yang kedua yaitu sternoclavicular joint. Sini. Yang ketiga yaitu acromioclavicular joint di sini. Dan keempat yaitu glenohumeral joint. Itu yang pertama yaitu cartilaginous joint, yaitu sendi tulang rawan. Nah, sendi ini bisa digerakkan sedikit di mana tulang bergabung dengan fibrocartilago. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada oleh cartilago costa. Badan vertebratanya berdekatan adalah dengan dipisahkan dengan tulang belakang. Dan sintesis pubis yang terjadi di antara tulang kemakan terdiri dari sebagian besar dari fibra cartilago. Karena perpisahan ini, hormonal sendi ini menjadi lebih fleksibel selama
terhambat dari proses kehamilan yang memungkinkan pinggul berkembang saat melahirkan. Jadi pinggulnya itu sedikit bergerak seperti kayak membesar dan lebih mudah dalam proses melahirkan. Nah, di sini juga ada gambarnya cartilaginous joint. Di sini di bagian ini yang terdapat warna biru ini disebut dengan epiphyseal plates atau growth. Di sini adanya epiphysis. Di sini juga ada epiphysis. Di sini ada femur dan di sini ada diaphysis. Di sini kita bisa lihat dari frontal knee joint dan di sini juga lateral. Seperti ini gambarnya. Nah, di sini itu gambar pada jari-jari tangan. Pada sini. Nah, seperti ini strukturnya. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang tipe-tipe dari synovial joint yang terletak di bagian bahu atas sampai jari-jari tangan. Dari atas sampai jari tangan. Nah, seperti ini gambarnya, persendiannya. Yang pertama ada ball and socket. Ini berbentuk seperti bola dan satu tulang bundar cocok dengan depresi tulang lain seperti cangkir yang terletak di sini, bagian sini. Yang kedua, adanya saddle joint. Ya, seperti ini gambarnya. Sendi ini pada garis tengah yang merupakan sendi pelana dengan satu tulang lainnya bertumpu di antara seperti penunggang kuda, membentuk fleksibilitas lebih dari sendi Hasen. Nah, di sini terletaknya gambarnya. Yang biasanya terdapat di sini, sendinya di sini, tulangnya di antara jari-jari ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu condyfoid joint. Di sini gambarnya. Yang merupakan berbentuk oval, tulangnya cocok dengan elips rongga lain. Gerakan ini di bidang yang berbeda. Di sini seperti ini. Seperti di sini, terletak di sini. Selanjutnya yaitu gliding joint. Seperti ini. Nah, ini nih sendi meluncur, permukaan datarnya agak melengkung, tulang mengartikulasikan. Contohnya itu di sendi antara pergelangan tangan, seperti ini, dan sendi pergelangan pada kaki. Selanjutnya yaitu hinge joint. Nah, seperti ini gambarnya. Terletak di siku atau di lutut dan biasanya disebut dengan sendi engsel. Nah, di sini seperti ini gerakannya. Dan di lutut pun seperti itu. Selanjutnya yaitu pivot joint. Nah, di sini proyeksi silinder kecil dari satu tulang berputar di dalam tulang berbentuk dari ligamen tulang lain. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini hanya gambarnya terlalu kecil. Nah, contohnya itu adanya gabungan antara proksimal jari dan ulna dan sendi antara altas dan sumbu. Nah, itulah tipe-tipe dari synovial joint. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang regio soliger. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.